Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini kembali akan disampaikan berkenan dengan Muslim Ahmadiyah, yaitu berkenan dengan siapakah yang disebut Muslim Ahmadiyah itu. Sesudah Itikat Muslim Ahmadiyah dijelaskan, ada baiknya juga saya ingin menjelaskan siapakah yang dikatakan Muslim Ahmadiyah menurut keterangan pendiri Ahmadiyah, Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi alaihissalam, di mana beliau telah bersabda, yaitu tidak boleh masuk ke dalam jamaah kita ini melainkan orang yang telah masuk agama Islam dan telah mengikuti kitab Allah, yaitu Al-Quran Majid, dan sunnah-sunnah penghulu segala makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan telah yakin benar berkenan dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya yang mulia dan maha pengasih, dan kiamat, surga, dan neraka. Kemudian lagi dia berjanji dan berikrar benar-benar bahwa dia tidak akan mencari agama selain Islam, dan bahwa dia akan mati di atas agama yang suci ini, yaitu Islam, dengan berpegang teguh menurut kitab Al-Quran Majid. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Terdapat di dalam Mawahibur Rahman halaman 96. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenan dengan jamaah Muslim Ahmadiyah ini, Abul Hasan Ali Al-Husaini, beliau telah memfitnah, mengatakan bahwa jamaah Ahmadiyah ini memusuhi Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mengatakan innaha tuzahimul islama fi kulli syai'in. Ia menentang Islam dalam segala hal. Al-Qadianiyah halaman 21. Ini fitnah yang luar biasa. Kami Muslim Ahmadiyah tidak heran kalau ulama di mana ulama syar'u ini di masa sekarang berani berdusta dan berani menaburkan benih fitnah kepada manusia, karena hal ini telah dikabarkan lebih dahulu oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khataman nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, perhatikanlah bagaimana keterangan pendiri Muslim Ahmadiyah yang telah disebutkan di dalam buku beliau, yaitu Kistinu halaman 17, yang artinya sebagai berikut. Wahai orang yang mengaku dirinya menjadi Muslim Ahmadiyah, sekali lagi, wahai orang yang mengaku dirinya menjadi Muslim Ahmadiyah, janganlah kamu mengira sudah berbeat dan beat itu saja sudah cukup bagi kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kalbu kamu, maka Allah Ta'ala akan berlaku terhadap kamu menurut niat kamu. Wahai murid-muridku, dengarkanlah baik-baik. Aku memenuhi kewajibanku dengan memberikan keterangan ini. Dosa itu adalah semacam racun. Janganlah kamu makan racun itu. Durhaka kepada Allah Ta'ala itu adalah maut, yaitu kematian rohani. Maka jauhilah itu. Berdoalah agar kamu terpelihara. Orang yang tidak yakin waktu ia berdoa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, maha kadir, ia bukan dari jamaahku. Orang yang tidak membuang kedustaan dan penipuan itu bukan pula dari jamaahku. Orang yang berakhir di dunia dan ia pun tidak percaya kepada akhirat, itu bukan dari jamaahku. Orang yang mendahulukan urusan dunia daripada urusan agama, itu juga bukan dari jamaahku. Orang yang tidak memelihara dirinya
dengan sebenar-benarnya dari dosa dan dari amalan yang jahat, yakni minum tuak atau arak, berjudi, memandang perempuan dengan nafsu birahi, berlaku khianat, memakan uang suap, dan tidak berubah dari perbuatan segala jahat itu, bukan dari jamaahku. Orang yang tidak mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, itu pun bukan dari jamaahku. Orang yang tidak istiqomah berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak selalu tunduk kepadanya, itu bukan dari jamaahku. Orang yang tidak menjauhi kawan-kawan yang jahat, yang merusak kelakuan dan keimanannya, itu bukan dari jamaahku. Orang yang tidak menghormati ibu bapaknya dan tidak menuruti kata-katanya yang baik, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran Majid, dan tidak memelihara mereka, itu bukanlah dari jamaatku. Orang-orang yang tidak bergaul dengan baik dan tidak berlaku lemah lembut kepada istri dan kaum kerabatnya, itu bukan dari jamaahku. Orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya, bukan pula dari jamaahku. Orang yang tidak mau memberi maaf kepada orang yang bersalah, yakni ia mendengki dan balas dendam, itu bukan dari jamaahku. Tiap-tiap suami yang berlaku khianat kepada istrinya dan tiap-tiap istri yang berlaku khianat kepada suaminya, itu bukanlah dari jamaahku. Orang yang melanggar beatnya itu bukan dari jamaahku. Orang yang tidak mempercayaiku sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan dengan sebenar-benarnya, itu bukan dari jamaahku. Orang yang tidak taat kepada saya dalam perkara-perkara yang baik, itu bukan dari jamaahku. Orang yang duduk di majelis para musuh Muslim Ahmadiyah serta ia setuju dengan mereka, itu bukan dari jamaahku. Tiap orang-orang yang berbuat zina, yang fasik, yang minum tuak, atau yang memabukkan, atau yang mencuri, yang main judi, yang khianat, yang makan suap, yang berkelahi, yang zalim, yang berdusta kepada kawan sejawat mereka itu, dan orang yang suka menuduh saudara-saudaranya kalau mereka tidak memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, itu bukan dari jamaatku. Dosa-dosa ini adalah sebagai racun. Kamu tidak akan hidup jika kamu memakan racun-racun itu, dan kegelapan tidak dapat berkumpul dengan cahaya di satu tempat. Tiap-tiap orang yang tidak berlaku lurus terhadap Allah Ta'ala, itu tidak akan mendapatkan berkah darinya. Sebagaimana orang-orang yang bersih kalbunya akan sampai. Berbahagialah orang-orang yang membersihkan kalbunya, memenuhi perjanjian kesetiaannya kepada Allah Ta'ala, karena mereka tidak akan disia-siakan, dan Allah Ta'ala tidak akan membiarkan mereka menjadi hina, karena mereka menyerah kepadanya, dan Allah Ta'ala akan memelihara mereka. Kemudian pula di dalam buku tersebut juga beliau telah bersabda lagi, orang-orang yang menjadi muridku itu perlu yakin bahwa Allah Ta'ala itu Qadir, lagi Qayyum, dan Khaliqul Kulli, yang menjadikan segala sesuatu, yang tidak ada memulainya dan tidak ada pula yang penghabisannya. Allah Ta'ala tidak berubah, Allah Ta'ala tidak diperanakan dan tidak pula beranak. Allah Ta'ala suci dari mati. Meskipun Allah Ta'ala jauh, tetapi Allah Ta'ala dekat juga. Dan meskipun Allah Ta'ala dekat, tetapi Allah Ta'ala jauh juga. Allah Ta'ala itu esa, tetapi Allah Ta'ala menyatakan kekuasaannya dengan berbagai macam jalan. Perlu kamu beriman kepadanya, dan perlu kamu utamakan Allah Ta'ala melebihi dirimu sendiri. Dan perlu kamu terlebih dahulukan hubungan dengan Allah Ta'ala daripada segala hubungan yang lain. Yakinilah Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dan setialah kepada Allah Ta'ala. Orang-orang dunia tidak mendahulukan Allah Ta'ala daripada kaum kerabatnya, tetapi kamu perlu mendahulukan Allah Ta'ala daripada segala sesuatu. Memperlihatkan tanda-tanda rahmatnya adalah sunatullah.
tetapi kamu boleh mengambil bagian dari rahmatnya itu. Kalau kamu tidak mensekutukan Allah Ta'ala, keriduannya hendaklah menjadi keriduanmu, dan keinginannya hendaklah menjadi kemauanmu. Biar kamu berhasil maupun gagal, hendaklah kepala kamu tetap tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Barulah kamu akan merasakan nur Allah Ta'ala dalam diri kamu. Adalah di antara kamu orang yang tak berbuat demikian. Dan kamu jangan merasa kecil hati karena kodok dan kadarnya. Maka melihat kepada musibah-musibah, hendaklah kamu bertambah maju kepada Allah Ta'ala. Karena inilah jalan kemenangan kamu. Dan berusahalah kamu sedapat mungkin tauhidnya di atas muka bumi. Cintailah hamba-hambanya. Janganlah berlaku aniaya kepada mereka itu, baik dengan tangan, dengan lidah, maupun dengan jalan yang lain. Berusahalah untuk berbuat baik kepada makhluk. Janganlah sombong, meskipun terhadap orang yang berada di bawah perintahmu. Janganlah kamu mencaci maki kepada siapapun, meskipun ia mencaci kamu. Hendaknya kamu bersifat rendah hati, penyabar, dan suci hati, agar kamu diterima Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang tampaknya penyabar, akan tetapi kalbunya ganas seperti harimau. Berapa banyak orang yang bersih pada lahirnya, tetapi batinnya seperti ular. Maka kamu tidak akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lahir dan batin kamu tidak sama, orang-orang besar jangan berani menghina orang-orang yang dipandang rendah, bahkan perlu mencintai mereka. Orang-orang alim jangan berani memberi peringatan kepada orang-orang bodoh, bahkan perlu memberi nasihat kepada mereka. Orang-orang kaya jangan berani menyombongkan diri kepada orang-orang miskin, bahkan perlu membantu mereka. Jauhilah semua jalan kebinasaan, takutlah kepada Allah Ta'ala, dan bertakwalah kepadanya, dan janganlah menyembah kepada makhluk. Tunduklah kepada Allah Ta'ala, jangan tunduk kepada dunia. Jadilah kamu milik Allah Ta'ala, dan hiduplah untuk Allah Ta'ala, dan bersucilah kepada segala dosa dan kotoran, karena Allah Ta'ala suci. Dia suka kepada yang suci juga. Hendaklah setiap pagi atau subuh itu meyakinkan bahwa pada malam yang lalu kamu telah hidup dengan takwa, dan hendaklah tiap-tiap malam itu menyaksikan bahwa pada siang yang lalu kamu telah hidup dengan takwa juga. Janganlah kamu takut kepada laknat dunia, karena sebentar saja ia akan hilang seperti asap. Akan tetapi perlu takut kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala dapat menghapuskan orang yang dilaknat itu. Kamu tidak dapat memelihara diri kamu sendiri dengan kebaikan yang berpura-pura, karena Allah Ta'ala dapat melihat segala isi kalbu kamu. Apakah kamu dapat menipu Allah Ta'ala? Maka luruslah kamu dan bersih, serta sucikanlah dirimu dari dosa-dosa lahir dan batin. Dan jagalah dirimu, karena kalau kegelapan yang sedikit saja dalam hati kamu, dalam kalbu kamu, maka ia akan dapat menghilangkan segala nur kamu. Kalau pada diri kamu ada sifat takabur, riya, yaitu berpura-pura, dan kemalasan, maka kamu tidak layak diterima oleh Allah Ta'ala. Janganlah kamu tertipu dengan beberapa kasus saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu agar melakukan perubahan yang luar biasa di dalam diri kamu. Berdamailah dengan manusia. Berikanlah maaf kepada saudaramu. Orang yang tidak suka berdamai itu akan dibuang, karena ia suka mengadakan perpecahan. Janganlah kamu menuruti hawa nafsu, meskipun kamu benar-benar perlu juga kamu tunduk dan rendah hati, agar kamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Janganlah menuruti hawa nafsu, dan janganlah kamu memperbesar hawa nafsu itu, karena orang yang menuruti hawa nafsunya itu tidak dapat masuk ke pintu kerajaan spiritual. Betapa sialnya orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Ta'ala, sedangkan aku sudah menerangkannya. Kalau kamu ingin bahwa Allah Ta'ala menyayangi, maka bersatu padulah kamu seperti saudara-saudara yang seibu sebapak. Orang yang jahat tidak dapat berbakti kepada Allah Ta'ala.
Orang yang sombong tidak dapat berbakti kepada Allah Ta'ala. Orang yang jolim tidak dapat berbakti kepada Allah Ta'ala. Orang yang khianat tidak dapat berbakti kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak cinta dengan sebenarnya kepadanya, itu tidak dapat berbakti kepada Allah Ta'ala. Orang yang mengejar dunia seperti anjing dan seperti elang mengejar bangkai dan seperti semut mengejar gula, itu tidak dapat berbakti kepada Allah Ta'ala. Tiap-tiap mata yang jahat itu jauh darinya. Tiap-tiap hati yang kotor tidak dapat mengenal Allah Ta'ala. Orang yang masuk ke dalam api kesusahan karena Allah Ta'ala itu akan dipelihara dari api neraka kelak. Orang yang menangis karena Allah Ta'ala sekarang akan merasa senang di belakang hari. Orang yang membuang dunia demi Allah Ta'ala itu akan dapat bertemu. Orang yang membuang dunia demi Allah Ta'ala itu akan dapat bertemu dengannya. Cintailah Allah Ta'ala dengan segenap kalbumu dan taatlah dengan setia kepadanya, sehingga Allah Ta'ala mencintai. Kasihilah orang yang berada di bawah perintah kamu, kepada orang-orang miskin dan kepada istri-istri kamu, agar kamu dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dunia ini adalah tempat bahaya dan musibah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memelihara kamu dari itu. Tidak mungkin akan turun suatu bahaya di atas muka bumi ini selagi belum ada perintah dari atas, yaitu dari Allah Ta'ala. Dan tidak mungkin hilang satupun bahaya dari bumi selagi rahmat Tuhan belum turun. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, dan satu pelajaran lagi yang perlu kamu ingat, yaitu janganlah kamu menganggap Al-Quran Majid itu seperti barang yang terbuang. Ia adalah satu barang yang tidak dapat diukur harganya, karena hidup kemajuan kamu bergantung padanya. Orang yang menghormati Al-Quran Majid, mereka akan dihormati oleh Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya. Orang yang mendahulukan Al-Quran Majid daripada segala hadis dan fatwa-fatwa yang lain, mereka akan didahulukan oleh Allah Ta'ala. Bagi manusia di atas muka bumi ini, tidak ada satupun kitab yang perlu diikuti. Tidak ada satupun kitab yang perlu diikuti melainkan Al-Quran Majid. Dan bagi anak cucu Adam, tidak ada lagi Rasul dan orang yang memberi syafaat selain daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah dikatakan berkenaan dengan jamaah ini bahwa ia berani menyamakan Hazrat Ahmad Al-Qadiani dengan Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak, sekali-kali tidak. Akan tetapi pengarang kitab Al-Qadianiyah itu dengan tidak malu-malu dia mengatakan Jamaah Ahmadiyah mengaku bahwa pangkat Ahmad Al-Qadiani itu sama dengan pangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih tinggi darinya. Buku dia Al-Qadianiyah halaman 22. Laknat Allah ala kazibin. Laknat Allah ala kazibin, ya, pada orang ini. Pendiri Jemaat Ahmadiyah telah bersabda lagi, wahai murid-muridku, kamu tidak akan menjadi murid-muridku di sisi Allah Ta'ala sebelum kamu bertakwa. Maka kerjakanlah solat dengan khusyuk, seolah-olah kamu melihat Tuhan kamu dalam solat itu. Seolah-olah kamu melihat Tuhan kamu dalam solat itu. Berpuasalah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Setiap orang yang mempunyai nisab cukup wajib membayar zakat. Dan orang yang mampu naik haji ke Mekah, ia wajib naik haji kalau tidak ada halangan apa-apa. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, telah diperintahkan
sebagaimana diperintahkan orang-orang Ahmadiyah naik haji ke Mekah, sehingga pada tahun Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam telah memerintahkan orang-orang Muslim Ahmadiyah naik haji ke Mekah, sehingga pada tahun 1912 anak beliau Hazrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad pun telah naik haji ke Mekah. Akan tetapi pengarang kitab tadi, Al-Qadiani, itu tidak senang kalau tidak berdusta. Ia menuduh Ahmadiyah naik ke haji. Dia menuduh Ahmadiyah naik haji ke Qadian. Begitu juga orang yang menuduh kami bahwa kami mengaku bahwa kami mengaku bahwa Masjid Al-Baitul Muqaddas bukan Al-Masjidil Aqsa. Itu jelas salah paham atau dengan sengaja menipu manusia. Kami Muslim Ahmadiyah percaya bahwa Al-Masjidil Aqsa yang disebutkan dalam surah Al-Isra itu adalah yang terletak di Baitul Muqaddas. Tidak ada seorang Ahmadiyah pun yang menafikan akan hal itu. Pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah pun bersabda lagi, tiap-tiap kebaikan perlu kami kerjakan dengan cara yang terbaik, dan perlu kamu membuang kejahatan. Tiap-tiap kebaikan perlu kamu kerjakan dengan cara terbaik, dan perlu kamu membuang kejahatan dengan membencinya. Yakinlah bahwa tiada satupun amalan yang dapat sampai kepada Allah Ta'ala kalau ia kosong dari takwa. Asas dan sendi setiap amalan dan kebaikan adalah takwa. Terdapat di dalam buku Kisinu halaman 10 sampai dengan 14. Inilah ajaran yang telah diberikan oleh pendiri Muslim Ahmadiyah, Hazrat Ahmad, kepada murid-muridnya. Apakah seperti ajaran orang-orang kafir dan murtad? Sebagian orang yang ternama seperti Syekh Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Bani, At-Tantawi Al-Jauhari, Muhammad Farid Waji, At-Tantawi Al-Jauhari, Muhammad Farid Waji, dan lain-lain itu mempunyai pengaruh besar di kalangan rakyat Mesir. Akan tetapi pengaruh itu dimaksudkan untuk mengadakan perolehan dalam hal duniawi, bukan untuk mengadakan perolehan dalam hal rohani. Oleh karena itulah Mesir yang dipandang oleh seluruh umat Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan rohani itu kosong belaka dari gerakan-gerakan rohani. Bermacam-macam gerakan untuk merebut kekuasaan dunia telah muncul di sana. Akan tetapi belum ada satupun gerakan yang diadakan untuk mencari kemerdekaan dari penjajah yang sangat zalim itu. Memang ada gerakan yang diadakan dengan nama agama seperti Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Akan tetapi tujuannya pun hanya merampas kekuasaan dunia saja. Pendek kata, tidak ada di antara mereka itu seorang pun yang telah menetapkan kesucian rohani sebagai syarat untuk menjadi muridnya. Oleh karena itulah negeri itu selalu terjadi huru-hara, dan selain timbul yang menekankan dan memaksakan yang mengharukan pikiran rakyat pada umumnya, adapun pekerjaan daripada Hazrat Ahmad berasaskan kesucian rohani semata-mata. Beribu-ribu orang yang sudah membersihkan dirinya karena teladan yang suci. Beratus-ratus orang yang sudah mengorbankan harta bendanya, bahkan keinginannya untuk memajukan Islam karena pengaruh mengajarnya beliau secara murni. Dan beratus-ratus manusia yang sudah dapat keimanan dan keyakinan karena mukjizat dan dipelihara oleh Allah Ta'ala melalui perantaraan beliau. Jadi jamaah Muslim Ahmadiyah beliau dalam segala hal selalu ridho kepada Allah Ta'ala, akan menuju dalam segala hal keridhaan Allah Ta'ala
akan menuju kepada segala keridhaan Allah Ta'ala, tetapi tidak pula meninggalkan dunia. Beliau telah menyatakan kepada manusia bahwa agama Islam mempunyai kehidupan rohani. Siapa saja ingin mencapai kehidupan rohani, perlu ia mengikuti Islam. Tidak ada seorang pun yang dapat menghidupkan kerohaniannya dengan meninggalkan agama Islam. Siapa yang ingin mendengar suara Allah Ta'ala, siapa saja yang ingin melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, dan siapa yang ingin mendapatkan kehidupan spiritual rohani, ia perlu mengikuti penghulu semua nabi, yaitu Sayyidina Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya adalah bukti yang nyata dalam hal ini. Beliau menyampaikan lagi, suara ini belum pernah didengar oleh manusia di abad 14 ini dari ulama Islam tersebut, apalagi dari agama lain. Dengan berkat suara beliau, orang yang mati sedang dihidupkan, orang yang buta penglihatannya, dan orang yang tuli diberi pendengaran. Orang yang buta diberi penglihatan, dan orang yang tuli diberi pendengaran. Dan tidak berapa lama lagi Islam akan maju dan menang, dan umat Islam akan dimuliakan lagi oleh Allah Ta'ala, insya Allah Ta'ala. Pada saat itu semua orang yang mengkafirkan dan memurtadkan beliau kelak akan menyesal dan akan mengakui seperti saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, inna kunna khotin, sesungguhnya kami benar-benar orang yang bersalah. Itulah yang dapat disampaikan berkenaan dengan siapakah yang disebut Muslim Ahmadiyah. Semoga apa yang sudah kita dengar lebih meyakini lagi bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, adalah Al-Masih dan Mahdi yang ditunggu-tunggu di akhir zaman ini, sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW, dan kita dapat berbiat kepadanya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.